By the way, kalau ngomongin bisnis, banyak orang mikirnya cuma soal jualan dan cuan. Asal omset gede, udah pasti bisnis sukses. Padahal, nggak cukup dengan omset aja kalau mau long lasting. Nah, yang sering bikin bisnis stuck, nggak bisa berkembang, atau bahkan gagal itu justru operasional yang kurang tertata. Chat customer berantakan, invoice kemana-mana, laporan keuangan ala kadarnya. Akhirnya, kita nggak punya data yang jelas buat nentuin arah bisnis dan bisa jadi malah ketika diaudit, bisnis kita posisinya minus. Makanya buat owner bisnis harus berani mulai ngerapiin pengelolaan operasional biar lebih profesional dan sekarang adalah waktu yang pas. Saat ini udah banyak software bisnis yang bisa bantu tanpa harus ngeluarin biaya yang besar. Salah satunya adalah Odoo. Sistem operasional yang benar-benar all-in-one. Lo bayangin aja, di satu platform udah ada 70 plus aplikasi yang saling terintegrasi. Semua yang dibutuhin ada, mulai dari sales buat input pesanan customer, invoicing buat bikin invoice rapi dan otomatis, accounting buat laporan keuangan yang bisa dicek kapan aja. Sisanya tinggal nambah sesuai kebutuhan. Ada inventory and manufacturing, sign buat tanda tangan digital, bahkan pembuatan website. Ini tanpa biaya tambahan. Dan yang paling penting, Odoo ini udah fully localized di Indonesia. Udah support hitung-hitungan pajak Indonesia, ada integrasi sama Shopee dan juga Kris. Canggih kan? Nah, buat para business owner, ini waktunya bangun sistem operasional yang lebih proper, biar waktu kalian bisa fokus di growth business, bukan di perintilan admin. Coba gratis Odoo atau bisa ngobrol dulu sama pakar Odoo buat tahu kebutuhan kalian, tinggal klik link di description box. Faktor pertama, oversaturasi pasar. Ekspansi terlalu cepat tanpa jeda akhirnya membuat pasar jenuh. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda menyebut kejatuhan Mishway salah satunya adalah akibat percepatan saturasi bisnis yang terlalu cepat. Ibaratnya, lo jualan di pasar, awalnya cuman lo satu-satunya yang jual es krim. Rame banget. Lalu karena rame, lo buka 10 stand lagi di pasar yang sama. Sekarang, lo bersaing sama diri lo sendiri. Faktor 2, daya beli kelas menengah yang anjlok. Ini faktor eksternal yang sering dilupakan, tapi sangat krusial. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang di 2019 jadi 47,85 juta orang di 2024. Artinya dalam 5 tahun ada 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah. Target utama Mishway adalah kelas menengah bawah. Nah, ketika basis konsumen itu menyusut hampir 10 juta orang, dampaknya langsung terasa ke penjualan. Faktor ketiga, produk yang terlalu mudah ditiru. Es krim, soft serve, dan minuman teh bukan produk yang butuh keahlian khusus atau bahan eksklusif buat membuatnya.